Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini alhamdulillah hujan turun lebat. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Amba tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja, judul ceramah hari ini adalah membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Kita akan mengkaji tentang sifat pemurah. Apa itu sifat pemurah? Contohnya sifat pemurah yaitu yang pertama sedekah. Sedekah kita adalah menafkahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jadi sedekah itu hanya satu-satunya ikhlas kepada Allah, semata-mata hanya ridha Allah Subhanahu wa taala sedekah itu tersebut. Tidak ada imbalan, tidak ada upah. Begitulah sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak hanya berupa harta saja, tetapi setiap perbuatan baik juga bernilai sebagai sedekah. Sedekah bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang tak punya harta sekalipun. Sebab sedekah tidak selalu berarti pemberian materi. Paham kira-kira? Sedekah juga bisa bermakna pemberian yang bersifat non-materi. Contohnya, tersenyum dengan wajah berseri kepada orang lain, tidak berkerut, tidak monyong, tidak bermenung. Kita harus senyum kepada orang lain, begitulah kita kepada orang lain itu juga. Asyiknya kita menghadap orang itu tersebut. Namun kita apabila mencapai sedekah, namun kita harus ikhlas. Yang kedua, menyingkirkan duri di jalan. Misalnya ada kelapa yang jatuh di jalan, kita singkirkan, itu merupakan sedekah. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Yang orang lain tidak ada membutuhkan, yang orang lain misalnya fakir miskin, kita sumbangkan uang kita, kita beri dia makan. Begitulah caranya membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan. Sedekah punlah berbicara kita dengan sopan santun, dengan baik. Bapak Ibu, sidang salat maghrib. Apa yang kelima dan lain-lain. Banyak macamnya kita bersedekah, Bapak Ibu dan anak-anak. Pemahaman ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Apa kata sahabat Abu Hurairah berikut? Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari
matahari masih terbit, kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Begitulah kata Abu Hurairah kepada Rasulullah, kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau kakimu menuju tempat salat juga dihitung sedekah, dan menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah juga. Oleh karena itu, sedekah menjadi amal saleh yang sangat dianjurkan untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga berfirman dalam surat Saba berkaitan dengan hal ini yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah Saba ayat 39. Begitulah yang pertama artinya pengertian sedekah. Begitulah apa sedekah manfaatnya. Keutamaannya adalah yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala yang bersedekah. Yang keempat, sebagai penghapus dosa. Yang kelima, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Yang keenam, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sedekah adalah perisai dari neraka. Yang kedelapan, sebagai pelindung di padang mahsyar. Yang kesembilan, orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Itulah banyak keutamaan kita bersedekah. Apa yang kedua lagi? Yang kedua sifat terpuji yaitunya memaafkan. Kata al-afu memaafkan artinya memaafkan. Memaafkan merupakan sikap mulia yang amat dianjurkan oleh agama Islam. Seberat atau sepedih apapun manusia mengalami dampak akibat kesalahan yang dilakukan orang lain, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan setiap hamba untuk melapangkan dada terhadap kesalahan sesama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Begitulah memaafkannya kepada hambanya, kepada manusia, untuk selalu meminta maaf kepada orang lain yang berbuat salah, yang berbuat mungkar. Kepada Allah pun kita durhaka misalnya, Allah maafkan hambanya. Kepada manusia lah, ya, meminta maaf. Keutamaan memaafkan ada 4. Yang pertama, bertambahnya kemuliaan, bertambahnya gembira, bertambahnya ceria, bertambahnya menyapa.
Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendirian di dunia ini tidak punya siapa-siapa, kita miskin tapi sombong. Apa ke orang ini? Apakah guna orang ini? Jadi pertanyaan. Yang ketiga, mendapatkan pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan yang di surga akan mengampuni kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apa yang keempat lagi, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menghindari dosa dan ketidakmurnian besar, dan saat mereka marah, mereka memaafkan. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 37. Begitulah kemuliaannya kita memaafkan orang lain, mempunyai kesalahan orang lain, kita harus meminta maaf. Kita juga, misalnya kita ada orang yang tidak mau meminta maafkan, jadi orang itu tersebut, orangnya meminta maaf, dia tidak mau, berarti orang tidak mau ini baru urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemuliaannya memaafkan. Barang siapa yang tidak mau maaf, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang di akhirat nanti bagaimana? Kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, tawadu, sifat terpuji. Tawadu itu artinya sifat yang dicintai Allah. Tawadu artinya rendah hati. Dan lawan dari sikap tawadu adalah takabur atau sombong. Sikap tawadu ini adalah dengan merasa bahwa diri ini tidak sempurna manusia. Tidak sempurna. Manusia selalu memiliki kekurangan dan saling membutuhkan manusia lainnya. Kita tidak bisa cuma satu orang di dunia. Pasti kita ada kawan. Sedangkan Nabi Adam berselisihlah Adam dengan Siti Hawa selama berapa abad? Ada 3 abad ini baru berjumpa dengan manusia ini. Manusia satu hanya Adam, manusia yang kedua adalah perempuan, yaitunya Siti Hawa tersebut. Begitulah tawadu, merendahkan diri. Tidak boleh kita sombong. Hartanya banyak sombong, tidak menyapa. Tidak boleh. Saling membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Apa untuk hidupnya? Makan, minum. Itulah untuk hidup. Kalau kita tidak ada makan, tidak ada minum, itu akan mati. Cuman 1 minggu saja tidak makan, apa rasanya? Mati langsung. Kita ini syukurilah makan-makan yang ada. Apa yang sikap sikap kikir. Kikir itu ada dua kikir. Yang pertama zalim. Yang kedua artinya bakhil, kikir. Apa arti zalim? Zalim artinya memposisikan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau bakhil itu sama artinya dengan kikir atau pelit. Nah, beda pendapat lah zalim dengan bakhil itu tersebut. Bakhil artinya pelit atau kikir, minta orang tidak mau, orang bersedekah tidak mau, disebutlah orang itulah bakhil. Artinya orang yang pelit dan kikir. Zalim itu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Bakhil pun sama, dibenci juga.
tidak mau memberi orang miskin, sedang kelaparan tetangganya, tidak mau dia memberikan makannya tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.